Halo semuanya, saya Alicia Clarence, kelas 9A nomor 14. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik dan kenegaraan. Berikut adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang pernah diterapkan. Yang pertama ada sistem parlementer. Diterapkan pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Sistem parlementer adalah sebuah sistem di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Kelebihannya adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik, dan kekurangannya adalah pemerintahan yang kurang stabil. Ciri-ciri sistem parlementer adalah adanya pemisah yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan ataupun Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi-parlementer diterapkan pada tahun 1945 sampai 1950. Sistem semi-parlementer disahkan pada 27 Desember 1949. Setelah disahkan UUD RIS, bentuk negara berubah menjadi federasi dan sistem pemerintahan menjadi semi-parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan semi-parlementer adalah menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi oleh presiden, kabinet dibentuk presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu kita ke sistem yang terakhir, yaitu sistem presidensial. Diterapkan pada tahun 1945 sampai sekarang. Sistem presidensial harusnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1945. Seperti yang sudah dituliskan pada UUD NKRI tahun 1945. Tapi terjadi penyimpangan terhadap UUD tersebut, sehingga sistem presidensial tidak diterapkan pada masa itu. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Tiga unsur pemerintahan presidensial. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, kecuali bila Presiden melakukan pengkhianatan kepada negara, pelanggaran konstitusi dan terlibat masalah kriminal. Jika hal itu terjadi, maka wakil presiden akan menggantikan posisi presiden. Presiden akan dilengsarkan secara tidak hormat. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Sekian penjelasan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia dari saya, Alicia, kelas 9A nomor 14. Terima kasih.